Film Sri Mulat Hidup Memang Komedi menceritakan awal perjalanan grup lawak Sri Mulat. Studio siap. 3, 2. Cerita berawal saat grup Sri Mulat mendatangi ibu kota lantaran mendapat tawaran menjadi bintang nasional. Saat mendapat tawaran untuk tampil di TVRI, para anggota Sri Mulat tidak terkira bahagianya. Awake dhewe diundang rekaman neng TV. Sri Mulat mesti putar otak begitu mengetahui bahwa syuting mereka di TVRI haruslah menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu Asmuni lupa memberitahukan hal tersebut kepada anggota lainnya. Hampir semua kalang kabut terutama Gepeng yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Nek awake dhewe ra iso bahasa Indonesia, ra iso urip ning ibu kota. Namun Sri Mulat bertemu dengan penolong mereka yang bernama Royani, anak Babe Makmur si juragan kontrakan. Seiring dengan pendidikan bahasa Indonesia yang diajarkan Royani, kedekatan perempuan itu dengan Gepeng membuat pemuda asal Solo itu jatuh cinta. Aku bunga jika berada di dekat dirimu. Royani pun tampak memberikan angin segar kepada Gepeng. Namun rasa cinta itu tidak berlangsung lama. Rupanya Gepeng mendapati Royani kerap jalan bersama dengan seorang pria misterius yang mengendarai mobil. Gepeng pun melihat keduanya berkencan dan membuat pemuda itu patah hati. Yen duwe pacar. Mbok pikir wong ayu ra ndeyang. Sementara itu anggota Sri Mulat lain berjuang untuk memiliki ciri khas jelang penampilan mereka di TVRI. Seperti Nunung yang belajar mengecat rambut, Tarsan dengan seragam TNI, hingga Tesi yang mendalami peran seorang banci. Kamu hari Senin kemana? Meeting di hotel. Kamis Jumat Sabtu Minggu kamu kemana? Tergantung majikan mau kemana. Namun Tesi tampaknya menemukan hal lain dalam pendalaman karakter waria tersebut. Tesi menemukan persaudaraan di antara para waria yang dia temui di pasar yang menyelamatkan dirinya dari kejaran pedagang batu akik. Para wadam tersebut mengajarkan Tesi banyak hal, mulai dari berdandan seperti mereka hingga keakraban lain di luar keluarga Sri Mulat yang selama ini dia kenal. Sementara itu Gepeng yang patah hati membuat banyak anggota Sri Mulat kesal, terutama Tarsan. Tarsan merasa Gepeng hanya membuat masalah dengan ketidakdisiplinannya. Saiki mending kowe fokus karo tujuanmu saka omah ning ibu kota ki nggo ngopo. Basuki pun berusaha mengingatkan Gepeng akan tujuannya ke ibu kota. Nasibmu ki ora kaya bocah-bocah iki kabeh. Buruan sapa to, Bos? Hingga suatu kali ketika Gepeng mengantar Royani pulang ke rumah, mereka bertemu dengan pria yang kencan dengan Royani. Di tengah suasana kikuk, Royani justru mengajak Gepeng bersamanya dan pria misterius itu jalan-jalan bersama. Ketika mereka sedang berjalan di sebuah taman, tiba-tiba mereka dihampiri polisi. Polisi itu pun mencari pria kaya teman kencan Royani dan ikut menggeret perempuan itu. Gepeng yang panik memaksa untuk menemani Royani ke kantor polisi. Bisa ngatasi nggak masalah ini? Oke, siapa takut? Komandan. Di sisi lain Tesi dengan geng Wadam ikut beroperasi di Taman Lawang. Tesi bahkan ikut membantu teman-temannya menghajar laki-laki yang melecehkan seorang Wadam. Namun pada suasana riuh itu tiba-tiba ada patroli dari aparat. Tesi, Gepeng dan Royani tidak pulang malam itu ke rumah masing-masing. Geng Sri Mulat dan Babe Makmur panik bukan kepalang. Dari malam anakku gak pulang. Dia kemarin gak? Kondisi ini jelas membuat rencana Sri Mulat untuk tampil di TVRI makin menjadi tidak jelas. Thank you.